warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai standar analisis vibrasi. Sudah kita ketahui semua bahwa rotating equipment atau semua mesin yang berputar pasti akan menghasilkan vibrasi. Semua mesin yang berputar itu akan menghasilkan pola getarannya masing-masing. Meskipun mesin tersebut baru misalkan. Jadi kalau misalkan ada mesin baru terus kita sentuh, di situ akan terasa sangat halus, seperti tidak ada getaran. Namun sejatinya getaran tetap ada. Jika kita mengukurnya dengan sensor vibrasi, kita akan dapatkan pola getarannya. Namun apakah semua mesin yang menghasilkan vibrasi yang bergetar itu bermasalah? Tentu jawabannya tidak. Dalam memutuskan sebuah kondisi vibrasi pada sebuah mesin ini baik atau buruk, kita membutuhkan sebuah standar. Standar vibrasi ada banyak. Salah satunya adalah standar ISO tipe 10816-3. Di sini terdapat mode velocity dan displacement. Dan sebenarnya untuk vibrasi sendiri ada 3, yaitu satunya lagi adalah akselerasi. Nah, akselerasi tidak ada standar yang baku untuk mengacu pada sebuah vibrasi bertipe akselerasi. Karena akselerasi terjadi di frekuensi yang tinggi, sehingga frekuensi tinggi tersebut karakteristik dari amplitudenya adalah rendah. Namun dalam dampak kerusakannya kita tidak mengetahui bahwa belum tentu nilai amplitude rendah tadi itu tidak terjadi kerusakan pada sebuah mesin. Misalkan untuk frekuensi tinggi seperti bearing atau gearbox, nah ini membutuhkan analisis spektrum untuk frekuensi yang tinggi. Biasanya dipakai mode acceleration. Jadi ketika muncul sebuah misalkan gear mesh pada frekuensi yang tinggi, nah disitu jika mengacu pada velocity terlihat amplitude sangat rendah. Namun amplitude rendah tersebut tidak menjamin bahwa mesin tersebut tidak rusak. Jadi mengapa untuk ISO ini mengatur hanya ada velocity dan displacement. Untuk velocity kita gunakan biasanya untuk mesin-mesin dalam RPM medium atau frekuensinya medium, yaitu 600 Hz ke atas ya, 600 RPM ke atas. Nah, sedangkan yang displacement kita gunakan untuk low frekuensi, di 600 RPM ke bawah kita gunakan displacement. Lalu bagaimana kita menilai bahwa getaran suatu mesin tersebut kondisinya itu baik atau buruk? Nah, di sini ada sebuah standar yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu standar ISO. Kita membahas yang velocity di sini. Jadi di sini ada empat grup. Ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Lalu di atasnya ada sebuah tipe mesinnya. Nah, di atas lagi ada sebuah tipe fondasi. Lalu di atasnya adalah level yang menyatakan bahwa level vibrasi ini baik ataukah buruk. Di sini ada grup 4 ya. Grup 4, grup 3 ini bisa digunakan untuk tipe mesin seperti pompa lebih dari 15 kW dengan tipenya radial, axial atau mixed flow. Di sini ada dua pemisahan. Untuk grup 4 itu mengacu pada integrated driver. Jadi integrated driver grup 4. Nah, grup 4 sendiri memiliki dua tipe fondasi, yaitu rigid dan fleksibel. Teman-teman pasti sudah pada tahu ya untuk fleksibel fondasi sama rigid. Jadi fleksibel biasanya yang terdapat ada suspensinya, seperti ada karetnya atau pegasnya. Dengan rigid dia langsung tidak ada suspensi atau tidak ada peredam. Jadi langsung menghubungkan ke base plate. Untuk grup 3 di sini menggunakan yang external driver. Di sini juga dibagi menjadi rigid, fleksibel. Untuk mesin-mesin yang
dayanya antara ini ya 15 sampai 300 kW. Ini masuk pada grup 2. Atau bisa juga mengacu pada motor yang tingginya 160 mm sampai 315 mm. Jadi medium size mesin. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua tipe fondasi, ada rigid, fleksibel. Untuk yang grup 1, motor dengan mesin dengan daya antara 300 sampai 50 MW, 300 kW sampai 50 MW. Ini untuk mesin-mesin besar. Di sini juga dibagi menjadi dua tipe fondasi, ada rigid, fleksibel. Nah, untuk level vibrasinya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada warna hijau. Di sini untuk warna hijau adalah kondisinya sangat baik, atau dibilang new machine condition. Jadi mesin dalam keadaan baru. Lalu ada level yang B, yang warna kuning. Ini disebut unlimited long term operation allowable. Jadi di sini operasi panjang ya, operasi jangka panjang masih diizinkan. Lalu masuk pada zona yang C, warna orange. Di sini adalah short term operation allowable. Jadi operasi pendek masih diizinkan. Lalu masuk warna merah, masuk kepada vibration cause damage. Jadi vibrasi ini mengindikasi ada kerusakan atau bisa menyebabkan kerusakan. Jadi dalam kondisi ini maka mesin harus segera diperbaiki. Jadi intinya ini sudah alarm. Mungkin yang oranye dan ini warning, bisa disebut dengan warning, peringatan ya. Sedangkan yang kuning ini pre-warning. Kalau yang hijau ini masih kondisinya masih baik. Jadi kondisi A, B, C ini semuanya juga memerlukan monitoring ya. Dan D ini harus segera diperbaiki. Lalu bagaimana membaca untuk vibrasinya? Misalkan kita mengukur sebuah mesin, kita dapatkan nilai pada di sini kan mengacu pada milimeter second RMS ya. RMS ini root mean square. Jadi kita mengukur misalkan besarnya itu adalah 2 mm per second RMS. Misalkan kita punya motor sebesar 20 kW. Nah, kita lihat 20 kW masuk pada area yang ini ya 15 kW sampai 300 kW. Masuk pada grup 2. Lalu kita perlu periksa kembali pondasinya menggunakan tipe apa. Misalkan kita ketahui pondasinya adalah tipenya fleksibel. Maka kita bisa pastikan untuk arahan ini ya, level vibrasi kita mengacu pada grup 2 yang tipe fleksibel. Dan kita dapat tadi adalah besar getarannya adalah 2 mm per second RMS. Kita bisa tarik di sini 2 ya. 2 di sini kan lebih dari 2,3, berarti antara 1,4 sampai 2,3. Di sini terlihat masih dalam zona A, yaitu new machine condition. Jadi vibrasi masih sangat baik. Jadi vibrasinya masih sangat kecil. Untuk mesin seperti ini tetap perlu dilakukan monitoring, namun tidak diperlukan untuk perbaikan karena kondisi vibrasinya masih sangat kecil. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada dua standar yang tadi ya, tipe velocity dan displacement. Displacement untuk low frequency. Jadi 600 rpm ke bawah kita gunakan sama, cara membacanya sama seperti yang velocity tadi. Cuma di sini kan menggunakan satuannya, unitnya adalah mikrometer. Lanjut ke di sini ada beberapa frekuensi yang penting untuk diketahui. Selain frekuensi dominan seperti 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus ada sideband. Nah, biasa komponen yang digunakan pada mesin-mesin pasti menggunakan bearing untuk setiap bantalannya. Nah, di sini bearing ada 4 komponen ya. Ada rolling element atau bolanya, ada cage, ini cangkangnya ya, cangkang bolanya. Terus ada outer ring atau outer race, bagian luar, cincin yang bagian luar, lalu ada inner ring. Nah, di sini juga ada setiap komponen tadi ada dimensinya, yaitu diameter outer, diameter di sini cage, diameter inner,
lalu diameter bolanya. Untuk mencari frekuensi kita juga mempunyai rumus tersendiri untuk bearing. Jadi untuk inner race, outer race, lalu untuk bolanya, untuk cage-nya, cangkangnya disebut ini inner race, disebut BPFI. Nah, di sini punya rumus NB/2. Di sini NB/2. NB adalah number of ball, jadi jumlah bolanya dibagi 2 dikali dengan 1 minus BD. Nah, BD ini kita mengacu pada sini ya. Ini adalah dimensi dari bolanya, BD. Ball dimension, ball diameter dibagi dengan pitch diameternya. Ini ya, pitch diameter. Lalu dikalikan dengan cos theta. Cos theta ini adalah contact angle. Contact angle-nya misalkan ini kita tidak ketahui, ini bisa diisikan aja 0 ya. Cos 0 derajat adalah 1. Lalu dikali dengan RPM shaft-nya. Jadi di sini kan terhubung shaft, nah dikalikan dengan RPM shaft-nya. Di sini ada BPFO, terus BSF untuk bolanya, terus FTF untuk frekuensi cage-nya, cangkang. Di sini diberitahu if the inner ring is fixed or stationary while the outer race rotates with the shaft, the minus sign must be changed to a plus sign within the parentheses of the cage frequency equation. Nah, jika di sini kan normalnya biasanya inner ringnya ini yang berputar, terus yang outer ringnya ini fix, keadaannya diam. Tapi jika dibalik, jika ininya inner ringnya ini fix ya, fix, lalu yang berputar adalah outernya, maka tanda pada ini persamaan untuk cage-nya ini diganti plus, yang minus diganti plus. Lalu di bawah sini ada jika dimensi tidak diketahui, jumlah dari bola bearing yang diketahui, dimensinya tidak diketahui, detail dimensinya seperti yang di sini ya, ball diameter, pitch diameter, contact angle. Lalu kita bisa menggunakan pendekatan persamaan. Jadi ada approximation BPFI, approximation BPFO, BSF, dan FTF. Nah, hanya menggunakan variabel jumlah bolanya. Jadi ini tadi untuk frekuensi komponen-komponen bearing. Jadi sangat penting ya. Nah, tapi biasanya untuk kondisi di lapangan ini sangat lebih mudah. Kita sudah diberikan list dari katalog bearingnya ya, katalog dari producer bearingnya berupa list frekuensi. Jika misalkan untuk case-nya frekuensinya sudah dituliskan sekian, untuk outer race-nya sekian, itu sudah diberikan. Jadi kita tinggal input ke nanti saat analisis spektrumnya. Yang kedua untuk komponen gears, ini juga tidak kalah penting pada analisis vibrasi. Pada gears, komponen utama seperti yang jelas ada 1 kali putarannya ya, misalkan 1 kali driver gear, terus ada 1 kali driven gear atau pinion gear, terus ada GMF, gear mesh frekuensi. Ini disebut jadi frekuensi tautan gear. Jadi ada minimal ada 2 buah gear yang saling bertautan, nanti menghasilkan namanya GMF atau gear mesh frekuensi. Nah, gear mesh frekuensi ini juga karakteristiknya akan setiap kerusakan itu berbeda-beda. Jadi di bearing juga kan ada banyak jenis kerusakan. Jadi ada misalkan kerusakan pada roda giginya, entah itu misalkan ada eccentric wear atau ada tooth wear. Nah, itu nanti biasanya tetap mengacu pada fundamental gear mesh frekuensi. Jadi munculnya nanti akan beda-beda, bisa harmonik, misalnya 1 kali GMF, 2 kali GMF, 3 kali GMF. Nah, itu akan terdapat karakteristik untuk setiap kerusakannya. Gear mesh frekuensi sendiri memiliki rumus di sini speed gear dikali dengan number gear. Di sini speed itu adalah rotasinya, kecepatannya. Di RPM shaft di gear itu berapa dikalikan dengan jumlah giginya. Nah, ini sama dengan juga speed dari pasangannya, gear pasangannya tadi misalkan pinion dikali dengan speednya si pinion tersebut. Nanti ini menghasilkan hasil yang sama. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan misalkan kita tidak tahu outputnya yang dihasilkan dari misalkan motornya 1500, lalu
menggunakan ada 2 buah gear, yang jelas pasti nanti outputnya kan berbeda. Nah, itu kita bisa mencari dari persamaan ini. Selanjutnya ada GAPF. Di sini adalah Gear Assembly Phase Frequency. Dengan rumus Gear Mass Frequency dikali NI number of product ya. GAPF ini maksudnya, jadi ketika sebuah roda gigi itu ada yang rusak, misalkan satu rusak, dia akan berputar terus menerus. Nah, ketika berputar terus menerus, gigi yang rusak tadi akan mempengaruhi gigi yang lain yang saat itu bersinggungan ya, kan terus melingkar. Pasti gigi yang rusak tadi akan menyentuh gigi yang lain. Nah, nanti akan kerusakan itu akan semakin merambat. Jadi ketika menyentuh gigi lain, maka gigi tersebut juga akan kena dampaknya, jadi akan terjadi rusak juga. Nah, terus ini tergantung jumlah ya, jumlah antara gear dan pinonnya. Jadi banyak tidaknya rusak pada gear itu nanti tergantung dari antara jumlah kedua gigi tersebut. Jadi rusaknya misalkan hanya 5 bagian yang terus bersentuhan ya, saling bersentuhan, saling bertemu. Atau bisa juga nanti jika berputar terus menerus, gear tersebut menyentuh bagian-bagian dari semua roda giginya. Dan nanti pada akhirnya gigi tersebut akan rusak. Terus contoh di frekuensi penting lain ada HTF ya, atau hunting tooth frequency. Di sini hunting tooth frequency terjadi di lower frekuensi. Ini biasanya menandakan untuk frekuensi yang ditimbulkan akibat roda gigi yang rusak saat pertama kali ya. Jadi ada satu buah roda gigi lalu menyentuh roda gigi pasangannya yang itu ya, yang rusaknya diakibatkan oleh roda gigi yang awal tadi. Nah, nanti ketika itu saling bersinggungan, nanti akan muncul namanya hunting tooth frequency. Nah, di sini number of product, ini ya disebut product assembly phase factor. Jadi NA merupakan hasil perkalian dari common factor. Common factor sendiri adalah bilangan prima dari gear dan pinion yang sama. Di sini N pinion, jadi jumlah pinion adalah jumlah gigi pada pinion, sedangkan N gear jumlah gigi pada gear. Jadi ini ya common factor, ini adalah bilangan prima. Jadi misalkan gearnya tadi kan ada jumlah yang berbeda. Jadi masing-masing kita perlu cari bilangan faktor primanya. Nah, nanti dari bilangan faktor prima itu kita cari yang dari keduanya, kita cari yang sama. Ini bilangan yang sama. Ketika kita sudah temukan misalkan yang sama adalah 1, 2, 3, maka nomor produknya adalah perkalian ya. Perkalian dari tadi bilangan yang sama. Jadi 1 kali 2 kali 3 jadi 6. Lalu kita nanti dapatkan GAPF, Gear Assembly Phase Frequency, yaitu Gear Mass Frequency dibagi dengan number of product. Jadi setelah ini kita akan lanjut pada implementasi analisis vibrasi agar kita lebih mudah memahami bagaimana prosedur mendiagnosis sebuah mesin dari data vibrasi.